Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Silakan Mas Ilul dipimpin doa. Teman-teman, mari kita doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa asrifni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyuni. Anak-anak, hari ini semuanya hadir? Betul. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Mbak Jamil. Kenapa dengan Mbak Jamil? Sakit. Sakit apa? Sakit hati, bisa saja. Sakit apapun dia, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan dan kebahagiaan. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan percobaan apa? Penurunan tekanan uap, di mana anak-anak saya berikan tugas untuk melakukannya di rumah. Oke? Apa yang kalian lakukan? Yakni membuat dua perlakuan larutan yang berbeda. Gelas yang pertama diisi air murni, gelas yang kedua diisi gula. Nah, ketika dibiarkan sehari semalam, apa yang terjadi? Penyusutan apa yang susut? Air yang mana? Air yang murni. Kenapa? Menyusut lebih banyak. Kenapa angkat tangan? Bu, karena jumlah molekul yang menguap pada glukosa itu lebih sedikit daripada air murni, Bu. Ya, karena apa? Karena banyak partikel pelarut yang akan menguap karena tidak terhalang oleh partikel lain. Oke, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak, setelah kita mempelajari penurunan tekanan uap larutan pada pertemuan yang lalu, hari ini kita belajar tentang kenaikan titik didih larutan. Yang kedua, penurunan titik beku larutan, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Ya. Anak-anak, gambar apa ini? Mie. Apa yang terjadi di sini? Ada orang merebus mie. Ada gambar apa ini? Air mendidih. Anak-anak pernah nggak ketika godok mie, masak mie, merebus mie, itu diukur suhunya? Nah, tapi apa kalian bisa merasakan ketika air mendidih? Bagaimana rasa panasnya di sekitar situ dengan ketika mendidih kemudian sampai tambahkan mie, bagaimana terjadi? Apanya yang menyusut? Airnya. Saat dimasukkan mie, airnya menyusut. Ada lagi Mbak Nirma apa? Menurun. Gelembung air menurun. Kenapa seperti itu? Kenapa yang awalnya mendidih kemudian ditambahkan mie tiba-tiba tidak mendidih? Untuk mendidihkan kembali butuh waktu yang agak lama lagi, suhu yang lebih tinggi. Kenapa ya? Dalam? Karena mengalami tekanan, benar atau tidak? Belum meyakinkan jawabannya, maka ini nanti kita akan dapat jawabannya pada saat praktikum. Ya. Yang kedua, anak-anak pernah makan es krim di mamang-mamang keliling? Kalau kita ke pasar Lembong nih beli es krim, gak lama di rumah kok cair ya. Sedangkan mamang-mamang keliling itu kok sudah berjam-jam di jalan, tapi es krimnya tidak cair-cair. Kenapa? Karena Ada esnya. ada esnya. Ya, karena ada esnya. Apalagi? Ngomong-ngomong sakti, Bu. Mamang-mamang es sakti, betul. Ada lagi? Karena melakukan pembekuan. Karena melakukan pembekuan. Siapa yang melakukan pembekuan, Mbak? Berarti sampai sini anak-anak belum tahu alasannya. Bahwa es krim yang bawa keliling si mamang ini kok nggak mencair, sedangkan kita yang dari pasar Lembong saja ke sini tiba-tiba sudah mencair saat di rumah. Nah, jawabannya juga nanti akan kita dapatkan saat anak-anak melakukan percobaan. Yang ketiga, apa ini? Telur asin. Anak-anak di sini kan pernah bikin telur asin ya? Iya. Telur asin itu awalnya telurnya asin atau tidak? Kenapa kok bisa asin? Karena dikasih garam. Di mananya kasih garamnya? Garamnya. Direndam. Itu prosesnya
bagaimana kok bisa masuk menyelinap tiba-tiba telur asinnya itu asin, telurnya jadi asin. Direbus. Kemudian apa? Dikubur, dipendam. Dipendam dengan apa? Dengan batu bata dan garam. Ada juga yang direndam dengan bumbu-bumbu seperti ini dan seterusnya. Tahu kenapa alasannya kok bisa asin ketika direndam seperti itu? Pola air telurnya menyerap. Pola air telurnya menyerap karena telurnya menyerap apa, Mbak? Menyerap garam, asin dan seterusnya. Nah, untuk memperlebih jelasnya lagi tentang bagaimana telur asin ini kok jadi asin, maka kita lakukan percobaan nanti akan bisa menjawab yang sampean, yang kalian jadi penasaran tadi. Oke? Oke. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 nih. Yang pertama adalah apa, Mbak Susi? Ya, jadi anak-anak nanti itu merancang percobaan. Nanti sudah ada panduan di LKPD-nya, anak-anak tinggal membaca itu kemudian ikuti prosedurnya gitu ya, jadi merancang percobaan. Tujuan yang kedua apa, Mbak Jini? Melakukan percobaan tentang kenaikan titik gigi, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Oke, dan yang ketiga adalah Mbak Pipit. Hasil percobaan tentang kenaikan titik gigi, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Jadi hari ini nanti kita ada 3 tujuan pembelajaran di mana anak-anak nanti bisa merancang percobaan. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan percobaan, dan yang ketiga, anak-anak nanti bisa menyajikan, memaparkan hasil dari percobaan mengenai apa? Mengenai kenaikan titik gigi, penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Anak-anak perhatikan berikut ini. Tadi pernah tahu penyanyinya? Tidak tahu. Padahal itu tidak asing ya di telinga kita, sering mendengar itu ya. Suaranya enak. Waduh, enak pol. Ternyata penyanyinya adalah Putri Aryani. Ada yang tahu Putri Aryani ini siapa? Tidak. Putri Aryani adalah seorang tunanetra, buta dari kecil. Ya, ikut hotel saat umur 8 tahunan mungkin dulu, ya. Putri Aryani ini seorang buta dari kecil, tapi dia tidak minder, tidak patah semangat. Kita orang yang lengkap, tidak ada keterbatasan, tapi kadang selalu merasa insecure dan seterusnya. Nah, inilah prinsip hidup dari Putri Aryani yang mungkin bagi kita malu sebagai orang normal. Yang pertama adalah sampai cari tahu informasi tentang Putri Aryani, ambil pelajaran dari sana, bahwasanya dengan keterbatasan seperti ini dia bisa melakukan apapun termasuk menggunakan HP. Seperti kita Android, dia bisa main piano, bisa membaca Al-Quran, menggunakan Al-Quran Braille dan seterusnya. Untuk pembelajaran kali ini perhatikan petunjuknya ya. Yang pertama adalah anak-anak berkelompok dan nanti bagi tugas dengan teman-temannya. Jadi kelompoknya sudah saya bagi pada pertemuan yang lalu kan ya. Sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Begitu juga dengan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya juga sudah saya bagi. Nah, nanti bagi tugas ketika ada yang misalkan nih ada yang melarutkan gula, maka ada yang melarutkan garam, ada yang menyalakan korek api, ada yang menuangkan garam ke es batu dan seterusnya, harus berbagi tugas, bekerja sama. Yang kedua, anak-anak nanti melakukan percobaan dan berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang nggak paham, anak-anak bisa tanya ke saya, gitu ya, atau tanya teman-temannya yang lain. Kemudian yang ketiga, anak-anak tak kasih LKPD yang seperti ini nanti bisa untuk membantu pencatatan. Kemudian nanti dikerjakan di HP, dikirim ke saya. Linknya sudah saya kirim di grup, ya. Nanti kelompok masing-masing mana yang titik didih berarti kalian mengerjakan LKPD online yang titik didih. Mana yang titik beku berarti kalian mengerjakan yang titik beku. Mana yang tekanan osmosis mengerjakan yang tekanan osmosis.
percobaan selesai, anak-anak nanti akan mewakili salah satu dari kelompoknya maju ke depan untuk menyajikan hasil percobaan, presentasi di depan. Kemudian teman-teman yang satu kelompoknya membantu ketika ada yang bertanya atau tidak bisa menjawab yang di depan dibantu gitu ya. Yang lainnya juga bisa bertanya. Dan yang terakhir anak-anak nanti melakukan refleksi dan evaluasi. Ada pertanyaan? Dan tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak di situ kan sudah ada LKPD-nya, ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian kalian bisa buku paket sampean, ya. Buka modul pelajaran kalian yang sudah kalian simpan di kolong meja, ya. Kemudian anak-anak juga bisa browsing di Google ya. Nanti kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, silakan bekerja sama saling membantu. Kemudian anak-anak akan saya sampaikan bagaimana penilaian nanti. Dalam praktikum nanti ada 3 penilaian yang saya nilai. Yang pertama adalah sikap kalian, di mana sikap nanti meliputi tanggung jawab, peduli, kerjasama, sopan santun, percaya diri, dan disiplin. Ini akan saya nilai. Ya. Yang kedua adalah pengetahuan, penguasaan materi kalian pada materi yang sampai pelajari itu, saat diskusi maupun saat praktikum dan juga tes tulis. Yang ketiga, keterampilan kalian juga akan saya nilai, di mana bagaimana anak-anak saat merancang percobaan, bagaimana anak-anak saat melakukan percobaan, menggunakan alat-alatnya dengan benar, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti pasca praktikum, kondisi mejanya bersih atau tidak, kotor atau tidak, dan seterusnya. Seperti itu. Anak-anak, ini kelompok yang telah saya bagi di pertemuan yang lalu sudah duduk di bangkunya masing-masing ya? Sudah pegang LKPD ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, LKPD-nya nanti bisa diakses di WA masing-masing. Ini sudah ada linknya. Saya masukkan di grup kelas. Ya, bisa diakses nanti. Anak-anak, saatnya kita melakukan percobaan. Tapi sebelum itu, semua perlengkapan, baik itu masker ataupun sarung tangan, silakan digunakan. Anak-anak, karena sudah dilengkap ya, masker sudah dipakai, sarung tangan sudah digunakan. Perwakilan kelompok silakan mengambil alat dan bahan yang ada di depan saya sekarang. Silakan. Pelan-pelan ya, biar tidak tumpah. Anak-anak bisa dimulai ya. Nanti untuk tabung reaksinya dikasih tanda ya, biar tidak tertukar nanti. Silakan dimulai ya. Kasih tulisan, ada yang ruang, ada yang polisi ya. Seperti itu. Dimulai. Cepat waktunya cukup. Langsung dimulai ya, satunya cuka, satunya air. Silakan cukanya teman-teman. Yang tadi berarti larutan ini dimasukkan masing-masing gelas ya. Silakan yang lain ya. Silakan, ini tinggal apa? Oh, ini mantelnya. Ya. Silakan, nanti kalau sudah ini mantelnya masukkan apa? Masukkan ke dalam. Nanti bisa sampai apa? Lupas ya. Itu nanti yang ditimbang lagi dan seterusnya ya. Dulu. Kelompok yang tidak beku sudah mengerjakan? Saling bekerja sama ya, Mbak ya. Dan bekerja sama. Silakan. Pas dia mulai muncul mas, wadahnya, ayo mas, wadahnya dilakukan dulu.
dalam tabung reaksi. Ya, terus sampai ngumpul. Nggak usah dikasih garam, nanti bisa melelehnya. Ya, saya tambahkan garam. Ya. Dan nanti dibiarkan bisa mencair. Pelan-pelan, Mbak. Goyang-goyang biar cepet. Wah, segini iki. Kemudian larutannya yang ada di tabung reaksi bisa dimasukkan ya, nanti diukur suhunya ketika mulai membeku. Silahkan diganti, Mbak. Kenapa? Karena itu nggak bisa menyesuaikan. Oh, nggak bisa menyeluruh, nggak tenggelam semuanya. Iya, nanti lama yang atas nggak bisa bereaksi. Ya, silakan menunggu lagi, jangan lupa timernya ya. Jadi nanti berapa? Seperti itu. Begitu mendidih, nanti ditambahkan apa, Mbak? Garam. Ditambahkan garam. Dua percobaan kan ya? Iya. Iya. Jadi nanti dicatat. Ya. Iya. Diukur itu ditunggu. Biasa normalnya air itu akan mendidih 100 derajat. 100 derajat Celcius ya. Nah, nanti ketika sudah mendidih airnya, kemudian dituang apa? Garamnya. Kemudian nanti ketika mendidih kembali, diukur kembali ya. Ya, seperti itu. Silakan dilanjutkan praktikumnya. Saya melihat kelompok yang lain ya. Kelompok yang ini titik beku sudah sampai mana praktikumnya? Sampai menunggu dirimu lagi. Ya, sudah selesai ya. Nanti pokoknya kalau sudah keluar apa? Mulai mengkristal. Jangan sudah mengkristal padat gitu ya, mulai agak ada kristal langsung diukur berapa suhunya seperti itu. Suhu es air murni ketika membeku berapa derajat? Air murni membeku berapa derajat? 0 derajat. Kalau menguap mendidih baru 100 derajat Celcius. Tapi kalau air membeku berarti 0 derajat Celcius. Ketika ditambahkan zat terlarut, di sini zat terlarutnya apa yang merah ini? Urea, yang satunya glukosa. Kira-kira suhunya nanti semakin naik atau semakin turun? Turun. Belum tahu ya, walaupun kita belum selesai praktiknya, tapi kan dari judul praktikum saja jawabannya apa itu? Penurunan titik beku. Lalu sambil menunggu biar gak jenuh, karena menunggu itu sudah membosankan, silakan dikerjakan LKPD-nya. Apa-apa yang perlu diisi silahkan, termasuk yang LKPD di HP ya. Silahkan. Kelompok paling gabut sedunia ya. Sedang apa kalian? Menunggu apa? Telurnya berapa? Ini sambil dibalik ya, biar yang bawah yang atas juga kena. Ini ada sendoknya, silahkan. Biar yang atas juga tenggelam karena kebesaran wadah ya. Diganti, Mbak. Kenapa? Karena itu nggak bisa menyesuaikan. Oh, nggak bisa menyeluruh, nggak tenggelam semuanya. Iya, nanti lama yang atas nggak bisa bereaksi. Ya, silakan airnya juga dipindahin sebelah sini, terlalu lebar tempatnya nanti. Ya, silakan menunggu lagi, jangan lupa timernya ya, nanti habis berapa. Kenapa kok ada gelembung-gelembung gas di telur tersebut? Mengelupas. Iya. Kenapa kok terjadi pengelupasan ketika telur itu dimasukkan dalam cuka? Osmosis. Apa itu osmosis? Perubahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perubahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Maksudnya apa ya perubahan? Yakin perubahan? Ya, kami cari kembali kurang tepat sedikit, nanti cari lagi informasinya. Buku paketnya dibuka, boleh browsing dan seterusnya ya. Kemudian tadi ketika persiapan percobaan ada kendala apa tidak? Tidak ada, lancar semuanya ya, bisa. Kemudian pada saat pelaksanaan ini yang terkendala hanya ada wadahnya, ya, wadahnya. Kemudian diganti ya, diganti. Usulnya siapa tadi? Usulnya Mbak Pipit, Ucok ya, Mbak Pipit.
dedenya, biar nanti waktunya selama praktikum 45 menit nanti cukup selesai ya, seperti itu. Silakan dilanjutkan lagi. Silakan. Kegunaan dari semua peralatannya dari sini. Tahu? Ya. Ilul, ini namanya apa? Termometer. Gunanya apa termometer, Mbak Cici? Mengukur suhu. Pintar sekali. Termometer ini di skala berapa yang kalian gunakan? Dilihat, dibaca. Coba Mbak Fitri dibaca skala termometernya. Skala berapa itu termometernya? Sambil menunggu, karena menunggu agak lama ya. Ya, dibaca. 100 apa? Oh, masa 100 derajat. Ayo dibaca cara membaca termometer bagaimana? Barangkali lupa dulu ya. Dan perhatikan di sini ada angka 100 ya. Atasnya 10, berarti 110 itu adalah batas atasnya. Yang bawahnya perhatikan di sini angka berapa? 10 kan ya? 1 kemudian 0 di sini. Di bawah 0 berarti nilai berapa? Min 1. Ya, saya ulang lagi di sini. Kan di sini 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 dan min 10 ya. Jadi ini skalanya adalah min 10 sampai 110. Paham ya? Kalau megang juga jangan dipegang. Ini kalau mengukur, soalnya apa? Suhu tubuh kita juga akan mempengaruhi. Jadi seperti ini ya. Oke. Sudah mulai membeku? Sudah. Diukur suhunya kalau sudah mulai membeku ya. Soalnya mulai mengkristal, mulai diukur. Suhunya dicatat berapa? Bagiannya atas siapa? Bagiannya atas siapa? Dilihat ya. Bapak dilihat suhunya, perubahannya silakan. Ya, silakan. Ya, dicatat berapa Mbak suhunya? Silakan dicatat. Kenapa telurnya kok jadi berwarna putih, kemudian di atasnya itu ada coklat-coklatnya ya? Karena cangkang dari telur itu tadi melupas, Bu. Terus melupas dari coklat-coklat ini. Tuh, reaksi kimianya bagaimana? Kulit telur yang asam cuka menghasilkan air, gas karbon dioksida dan juga kalsium asetat. Ya, begitu Mbak Nabila ya. Berarti yang atas ini namanya apa Mbak Nabila? Namanya apa? Kalsium asetat. Kemudian menghasilkan air tidak di dalam asam cuka ini. Di dalam apa proses ini? Ada airnya juga. Gasnya ini Mbak Pipit, gas apa? Ya, gelembung-gelembung ini dinamakan gas apa? Ya, dibantu Mbak Dina. Apa? Karbon. Gas apa Mbak Dina yang ada sampai turunkan Mas ini? Nggak kelihatan turunnya. Ini gas apa? Karbon dioksida, tandanya gelembung-gelembung itu adalah gas seperti itu. Oke, sudah selesai praktikumnya. Oh ya, ditimbang dulu. Penimbangan Air cuka. setelah direndam air cuka. Seperti itu. Berapa nilainya? 52,0. 52,0 nilainya tadi berapa? 52,3. 52,3 sekarang 52,0. Berarti naik atau turun? Turun. Kenapa kok turun kira-kira? Karena cangkangnya tadi melupas. Oh iya, karena cangkangnya tadi melupas. Berarti setelah ini tahapannya apa? Direndam di air, lalu habis ditimbang lagi. Oh iya, silakan dilanjutkan. Timbang lagi Mbak. Setelah direndam apa? Air. Berapa nilainya? 52,6. Naik apa turun? Naik. Yang tadinya setelah direndam cuka berapa? 52,0, berarti naiknya adalah 0,6. Oke, silahkan nanti dipelajari kenapa kok bisa naik ya ketika direndam air ya. Silahkan dipelajari kembali. Anak-anak sudah diberikan semua ya? Sudah. Bagaimana peralatannya? Sudah. Akan siap-siap presentasi. Tugasnya tadi LKB sudah dikirim apa belum? Sudah. Baik anak-anak, saatnya presentasi kelompok yang pertama.
merupakan hasil percobaan, yaitu kenaikan titik didih larutan. Nah, di sini yang pertama ada zat terlarut yaitu air, jumlahnya 50 mili, molalitasnya tidak ada, titik didih larutan 100 derajat Celcius. Yang kedua, air gula, jumlahnya 2,5 gram, molalitasnya 0,15, titik didih larutan 100,5 derajat Celcius. Dan zat terlarut yang ketiga, air garam, yaitu jumlahnya 2,5 gram, molalitasnya 0,85, titik didih larutannya 102 derajat Celcius. Dari hasil percobaan kali ini, yaitu pada percobaan kenaikan titik didih ini diperoleh titik didih pelarut murni, yaitu air sebesar 100 derajat Celcius. Dan ketika pelarut tersebut ditambahkan zat terlarut yang gula atau garam, ternyata larutan tersebut mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. Hal ini disebabkan selain harus mencapai suhu di mana pelarut murni mulai mendidih, juga sekaligus harus melampaui titik didih zat terlarut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau bertanya, apabila gulanya diganti dengan kopi, apakah bisa? Turun. Kata Mas Ilul turun. Kenapa kok turun? Karena kopi menyerap air. Karena kopi menyerap air. Oke. Teman sekelompoknya bisa dibantu? Oke, dari kelompok lainnya, ketika larutan kopi, bukan pakai gula lagi, bukan pakai garam, tapi zat terlarutnya adalah kopi. Ketika dididihkan, suhunya akan terjadi kenaikan atau tetap atau turun? Terjadi kenaikan. Kenapa, Mbak? Terjadi kenaikan? Sama halnya dengan apabila kita mendidihkan ini gitu, Ya. sama-sama ada zat terlarutnya. Ya, sama-sama ada zat terlarutnya, maka suhu larutan tersebut juga akan naik. Jadi sama halnya di glukosa ataupun urea ataupun mie ataupun kopi, ketika zat murni yang awalnya suhunya 100 derajat Celcius kemudian ditambahkan zat terlarut, maka untuk melarutkan zat yang kedua tadi dibutuhkan suhu yang lebih tinggi, harus melampaui suhu itu. Kalau nggak melampaui maka tidak akan mendidih. Kelompok dua, siapa yang akan maju jadi operator sama yang presentasi? Silahkan. Mbak Novi sama siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa, kasih tepuk tangan keduanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang penurunan titik beku dalam larutan. Adapun bahan-bahannya, yang pertama kita membutuhkan urea, molalitasnya sebesar 0,1, titik bekunya -1. Yang kedua, urea dengan molalitas 0,5, titik bekunya -2. Kesimpulannya, untuk membekukan larutan urea ataupun gula diperlukan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga untuk membekukan larutan urea atau larutan gula, suhu dijaga agar di bawah 0 derajat Celcius dengan cara mencampurkan garam ke dalam es. Proses pembekuan larutan tersebut memanfaatkan prinsip penurunan titik beku. Saat larutan encer, larutan urea atau gula didinginkan, maka pelarut murni akan mengkristal lebih dahulu, baru kemudian zat yang terlarut, suhu di mana kristal-kristal pertama berada dalam keseimbangan dengan larutan disebut titik beku larutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham, bisa bertanya. Jawabannya bisa diketahui oleh rumusnya. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan T pelarut dikurangi T larutan. Diketahui T pelarutnya yaitu 0, T larutannya yaitu -1. Maka hasilnya adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini wakil kelompok 3 akan
hasil data percobaan tekanan osmosis. Di sini masa awal telur adalah 52,3, lalu setelah direndam oleh cuka menjadi 52,0 dan sesudah direndam oleh air menjadi 53,6. Kesimpulannya, telur yang sudah terkelupas kulit cangkangnya direndam dalam air suling selama 30 menit. Setelah 30 menit telur diangkat dan ditimbang, dan ternyata telur mengalami penambahan massa di mana dari 52,0 gram menjadi 52,6 gram. Itu artinya massa telur mengalami kenaikan sebesar 0,6 gram. Hal itu bisa dijelaskan menggunakan fenomena tekanan osmosis. Penjelasannya adalah telur yang terendam selama 30 menit mengalami penambahan massa sebesar 0,6 gram. Hal itu disebabkan terjadi proses mengalirnya air suling larut ke dalam telur larutan melalui membran semi permeabel. Terjadi proses mengalirnya larutan yang berkonsentrasi kecil ke dalam larutan yang berkonsentrasi besar melalui membran semi permeabel. Luar biasa, tadi presentasi juga dengan luar biasa dan praktikum dengan luar biasa pula. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Saat ini saya akan memberikan penguatan dari penjelasan kalian tadi tentang praktikum kalian, di mana yang pertama adalah kenaikan titik didih dari kelompoknya Mbak Cika dan kawan-kawan. Nah, untuk kenaikan titik didih tadi, kenaikan titik didih larutan garam itu lebih tinggi daripada kenaikan titik didih gula. Kenapa? Karena larutan garam itu terjadi ionisasi sehingga partikelnya bisa 2 kali lipat. Itu sebabnya larutan garam lebih besar dibandingkan larutan gula. Karena larutan garam merupakan senyawa elektrolit sehingga ketika dilarutkan dalam air terjadi ionisasi dan menghasilkan partikel 2 kali lebih banyak dibandingkan larutan gula. Penurunan titik beku. Tadi yang dibuat percobaan adalah urea sama gula. Di mana yang molalitasnya lebih kecil itu lebih cepat membeku daripada yang molalitasnya besar, yakni yang 0,1 urea lebih cepat daripada yang 0,5 molar urea. Begitu juga gula, yang 0,1 molar gula lebih cepat daripada 0,5 molalitas gula. Kenapa seperti itu? Karena semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka untuk membekukan itu dibutuhkan suhu semakin rendah. Sehingga ketika misalkan yang 0,1 suhunya turun misalkan di -0,1, maka yang molalitasnya lebih tinggi bisa jadi nanti suhunya itu turun sampai -0,5 dan seterusnya. Yang ketiga, tekanan osmosis, di mana tadi praktikum dari kelompok 3, yakni CaCO3 kalsium karbonat bereaksi dengan asam cuka akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida dan juga kalsium asetat, di mana CaCO3 adalah cangkang dari telurnya. Selama ini kita tahu telur aja cangkangnya itu, tapi ini ada rumus kimianya CaCO3. Kemudian yang bau tadi adalah asam cuka. Nah, ketika dimasukkan ke dalam asam cuka direndam, ternyata menghasilkan air dan juga gelembung-gelembung gas. Gelembung gasnya itu dinamakan karbon dioksida. Kemudian yang coklat-coklat di atas adalah kalsium asetat. Nah, kita kembali ke permasalahan yang pertama tadi yang belum kita jawab, kenapa kalau kita merebus mie kok suhunya seakan-akan itu ketika merebus mie panas, ketika air mendidih agak panas ya, ketika ditambahkan mie mendidih lagi kok kayaknya tambah panas, bener nggak? Walaupun kita nggak ngukur. Iya. Kira-kira penyebabnya apa ya? Karena Mbak Nirma, karena mie itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. ya, karena larutan mie ini adalah mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murni. Kenapa es krimnya si mamang-mamang ini ya, mamang es krim sudah berkeliling kemana-mana berjam-jam, kok es krimnya masih tetap membeku, sedangkan kita yang baru beli saja dari pasar Lembung, es krimnya udah mencair. Kenapa ya kira-kira? Karena es krimnya itu ditaruh di dalam tempat. Nah, tempatnya itu diisi oleh es batu dengan garam. Es batu dengan garam. Fungsinya apa es batu campur garam tadi? Garam itu fungsinya untuk merendahkan suhu dari es krim itu tadi agar es krimnya itu bisa membeku. Ya, kalau misalkan hanya es saja tanpa ditambahkan garam, apakah es krimnya bisa membeku? Tidak bisa. Tidak bisa, karena es krim itu butuh suhu di bawah 0 derajat Celcius. Oke, berarti terjadi apa? Penurunan
di batu bata yang campur garam, campur air, ada airnya juga kan ya, bisa menghasilkan telur yang asin. Kenapa? Karena terjadinya proses osmosis, Bu. Terjadi proses osmosis. Bagaimana prosesnya? Yaitu proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Iya, jadi terjadi perpindahan konsentrasi zat dari konsentrasi rendah yakni air garam, larutan garam, ke konsentrasi yang tinggi yakni di dalam ke telur. Lewat apa? Lewat membran semi permeabel. Anak-anak, pembelajaran kali ini kerjasama yang kompak, yang baik, anak-anak semuanya cerdas semuanya, bisa menyelesaikan masalah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak, nanti saya kirim tugas kuisis ya. Jadi terkait dengan sifat poligatif lautan saya kirim lewat WA ya. Kemudian nanti dikerjakan di rumah. Ya. Dan di pertemuan berikutnya langsung dikirim seperti hanya tadi, dikirim nanti otomatis ketika sampai memainkan itu akan terkirim ke saya jawabannya gitu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan anak-anak persiapkan diri mengikuti ulangan harian sifat koligatif larutan. Berarti ada 4, yakni apa? Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmosis. Belajar yang baik di rumah, semangat semuanya, gapai cita-citanya. Ngoten nggih? Itu saja. Pembelajaran kali ini senang, menyenangkan, tapi juga melelahkan.